Muncul nggak? Ada nggak Soleh tampilannya? Ada. Ada, oke ya. Mangga Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di pelajaran PAI. Mudah-mudahan masih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ini. Direkam ya? Kalau ini udah direkam? Ya ini udah direkam di sini. Sok. Oke. Untuk pemantapan PAI di kelas 5 kita akan coba mengulang dengan cara memberikan soal lah ya, atau dengan cara membuat soal. Kalau untuk penjelasan materi kita sudah habis sebetulnya di minggu kemarin atau di pekan kemarin. Nah untuk hari ini kita ada waktu sekitar setengah jam sebelum nanti kita berakhir atau diakhiri pembelajaran hari ini. Ini kita coba mereview kembali dengan bentuk pertanyaan ya. Nanti Bapak tunjuk orangnya. Ini berhubungan dengan materi di semester 1 di bab pertama ya, tentang surat Atin kalau nggak salah ya. Di sini ada. Yang pertama itu di pertanyaannya ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sempurna. Allah menciptakan makhluk itu banyak ya, bukan hanya hewan dan yang lainnya ya. Nah, pertanyaan di sini itu Allah menciptakan makhluk atau ada yang namanya makhluk diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Siapakah makhluk itu yang Allah ciptakan ya? Bapak coba ke Agrima Mas Tobi. Ya Mas Tobi bisa dijawab ya. Yang mana? Yang nomor satunya, Allah menciptakan apa yang paling sempurna itu? Manusia. Oke ya, masih ingat berarti materi di kelas bawah di semester kemarin yang bab pertama ya, bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna ya, dalam bentuk tubuh yang paling sempurna. Jadi makhluk yang diciptakan dengan sempurna yaitu manusia ya. Kenapa? Karena manusia selain diberi akal, selain diberi kesempurnaan tubuh juga diberikan akal, dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya ya. Jadi Allah menciptakan makhluk yang sempurna yaitu manusia. Di dalamnya manusia mempunyai akal, hati dan pikiran sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana perintah Allah, mana larangan Allah. Itu yang menyebabkan manusia disebut makhluk yang sempurna ya, atau manusia makhluk yang diciptakan dengan sempurna yaitu manusia. Tapi ada kalanya ketika manusia melakukan hal-hal yang di luar perintah Allah, maka balhum adol kata Allah, maka dia termasuk makhluk yang sangat rendah ya, balhum adol, bahkan lebih dari binatang atau balhum adol tadi ya. Itu. Jadi manusia itu kesempurnaannya itu karena diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu betul ya menurut Mas Tobi tadi. Jika makhluk yang diciptakan sangat sempurna itu adalah manusia karena dengan akal dan pikirannya sehingga mampu membedakan dan mampu melaksanakan perintah ataupun larangan. Kemudian di surat Atin itu ada diberikan penjelasan mengenai wilayah atau suatu negara. Nah, di sini pertanyaannya di surat Atin itu ada di ayat berapa ada disebutkan suatu negeri yang aman ya.
negeri yang aman tersebut menurut surat ini adalah negeri apa? Coba Baihaqi. Ada ya. Ada. Baihaqi apa negerinya yang disebut di surat Atin ini apa? Di dalam surat Atin ini ada disebutkan suatu negeri yang di dalamnya itu yang sangat aman. Itu negeri apa yang disebutkan di surat Atin ini? Baihaqi. Assalamualaikum Baihaqi. Kalau tidak ada Baihaqi, yang lain siapa yang bisa menjawab? Aku Kalila, Oke, Kalila apa? negeri Makkah. Oke, negeri Mekah ya. Jadi di surat Atin ini disebutkan bahwa ada suatu negeri yang aman ya, yaitu Mekah ya. Mekah merupakan salah satu negeri yang aman ya dari dulu juga sampai sekarang alhamdulillah. Karena kenapa Mekah ini disebutkan negeri yang aman? Karena memang dijaga oleh Allah karena di dalamnya terdapat kiblatnya umat Islam ya, sehingga negeri ini diabadikan dalam surat Atin itu insya Allah ya aman ya, sehingga umat Islam yang melakukan kegiatan ibadahnya itu tidak terganggunya. Dari surat Atin ini misalnya kalau nanti lagi ada pertanyaan, negeri apakah dalam surat Atin yang disebutkan? Nah, itu adalah negeri Mekah ya, maksudnya Mekah ya. Kemudian selanjutnya di dalam Al-Quran itu di halaman pertama misalnya itu ada nama-nama atau ada istilah Asmaul Husna dalam itu apa sih yang disebut dengan Asmaul Husna itu, Farid? Kenapa? Asmaul Husna itu apa sih? Nggak tahu. Farid sakit Ini ya? lagi serak. Oh, lagi serak. Oh, iya. Tahu cepat sembuh Farid ya, nggak apa. Ditutup lagi. Oke, yang lain Pina, coba. Asmaul Husna itu apa sih artinya? Pina ada? Siapa? Rizki apa Rizki? Rizki apa? Bapak, itu apa sih? Kata Apa? kata-kata Allah yang apa sih? Lupa Bapak. Kalau yang lain apa? Nama-nama Allah yang mulia. Nah, itu nama-nama Allah. Siapa yang barusan yang ngejawab? Oh, Azka. Oke, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik ya. Oh, nama-nama Allah yang baik itu Asmaul Husna. Apa saja kan ada kalian kan sering kalau hari Jumat misalnya atau sebelum belajar disebutkan ya. Yang berapa jumlahnya itu ada berapa? 99. 99. Ki, matiin dulu mikrofonnya Ki, jadi berisik ke sini. Oh iya Pak. Oke, thank you ya. Jadi Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa tadi? 99 ya. Itu nama-nama Allah yang baik. Dalam berdoa kita dianjurkan salah satunya dengan menyebut nama Allah sesuai apa yang kita inginkan, dan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rajak, ya Ghafur, ya Afun kan gitu. Ya disesuaikan dengan permintaan kita siapa sih doanya, maka panggilan Asmaul Husnanya itu harus sesuai dengan hajat kita ya. Jangan yang meskipun semuanya baik, cuman ada biar ada nyambung lah gitu. Jangan yang dipintanya rezeki ya Rojak misalnya yang disebutnya apa gitu. Itu ya. Kemudian Asmaul Husna jadi artinya nama-nama Allah yang
Baik, jumlahnya ada 99 ya. Selanjutnya bahwa salah satu nabi kita itu adalah Nabi Muhammad, itu punya sifat wajib kan ada 4, kemudian yang mustahilnya ada 4. Tapi sebelum diangkat nabi juga beliau itu oleh kalangan Quraisy itu mempunyai gelar ya. Nah, gelarnya itu dapat dipercaya ya. Dapat dipercaya adalah salah satu sifat Rasul yang disebut. Nama lain dari dapat dipercaya, coba Ibnu ya. Ibnu, ada nggak Ibnu? Dapat dipercaya itu apa sih bahasa Arabnya? Kalau nggak ada Ibnu, lintang. Apa lintang? Dapat dipercaya itu apa sih dalam bahasa Arabnya disebut? Nggak tahu, Pak. Disebut apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, yang lain. Vina, ada nggak Vina? Ya, Pak. Apa? Dapat dipercaya itu bahasa Arabnya apa? Apa Vina? Sebentar, Pak. Apa? Aku, Pak. Siapa? Vina, pas. Vina udah, barusan ada yang mau jawab siapa sok? Silakan. Dapat dipercaya itu bahasa Arabnya disebut apa? Al-Amin. Al-Amin ya, Cakra. Tobi ya Mas Tobi. Jadi Vina yang disebut dengan dapat dipercaya itu kan Rasul sebelum jadi Nabi juga sudah diberi gelar oleh orang-orang Quraisy yaitu dengan sebutan Al-Amin yang dapat dipercaya. Ya, ingat ya. Jadi al-amin artinya dapat dipercaya. Kemudian ada lagi sifat wajib bagi Rasul. Nah, ini mah sudah wajib bagi Rasul, sudah jadi Nabi dan Rasul. Yaitu yang pertama amanah, kemudian sidik, amanah, patona, tabligh kan yang 4 itu. Yang mustahilnya kebalikannya, kidib ya, kitman, kemudian atau tidak menyampaikan itu kebalikannya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya sebutkan sifat wajib bagi Rasul ada 4 ya. Yang mustahil bagi Rasul juga ada 4 ya itu. Nah, kalau ini dapat dipercaya, nama lainnya disebut al-amin ya. Oke. Jadi apa tadi disebutnya dapat dipercaya itu artinya al-amin atau dapat dipercaya ya. Next, soal selanjutnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serta-merta dalam bentuk Quran seperti mushaf yang sekarang, ya. Nah, sebelum mushaf, Al-Quran itu kan tulis di tulang belulang, kemudian di kulit kambing, di pohon dan sebagainya. Nah, kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah itu mutawatir atau berangsur-angsur, ya. Misalnya Rasul ketika ada masalah tentang tentang jual beli maka turun ayatnya mah.
Al-Quran diturunkan Allah selama berapa tahun? Ya. Jadi Al-Quran itu berangsur-angsur atau mutawatir namanya. Berapa tahun? Kalila. Berapa tahun Kalila Quran diturunkan itu? Ada nggak Kalila? Oke, Kalila ada berapa tahun? Wah, ini mah harus buka-buka lagi nih bab materi pertama kita nih biar nggak lupa ya. Berapa tahun? Kalila. Bentar, Pak. Bapak hitung ya. Sampai 5. 1. Udah belum? Kalau nggak ada Bapak lempar. Lempar. Maksudnya pertanyaannya. Aduh. 3. Tuh, 3 ya. 4, 5. Yang lain deh siapa? Sok. Al-Quran diturunkan oleh Allah itu mutawatir berangsur-angsur selama berapa tahun? Berapa tahun? Ini di bab-bab awal ya. Yang lain silakan. Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab nih teh. Kiki berapa tahun Ki? Ki? Nyala kan Bu? Ada. Kiki berapa tahun? Vina, Ibnu, Kalila, Lintang, Azka, Orpal. Berapa? 40 tahun. Bapak sangat menjelaskan itu. Aduh. Yang lain enggak, bukan itu. Oke. 40 tahun mah ketika Nabi diangkat jadi apa coba? 40 tahun itu ketika Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu 40 tahun benar. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu baru 40 tahun. Ini pertanyaannya, Al-Quran diturunkan oleh Allah selama berapa tahun? Berapa? Berapa? 22 tahun. 2 bulan 22 hari. Ditulis ya, bisa ada nanti pertanyaan ini di soal disi ya, takutnya ada nanti. Oke, selanjutnya jumlah surat dalam Al-Quran kan banyak tuh ya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Di dalamnya surat-surat yang Makkiyah dan Madaniyah, yang Makkiyah yang pendek, Madaniyah yang panjang. Makkiyah diturunkan sebelum Nabi hijrah, artinya masih di Mekah. Suratnya tandanya pendek-pendek. Kalau Madaniyah berarti surat atau ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tandanya suratnya panjang-panjang. Nah, pertanyaannya, jumlah surat dalam Al-Quran ada berapa? Siapa aja lah yang bisa jawab? Siapa yang perempuan barusan? Pina, oke. Pina, berapa Pina? 114 tuh. Oke, betul ya. Kalau jumlah ayatnya berapa? Ada ingat? 6.666. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang 626 ayat. Ya.
waktu turun itu digenapkan 23 tahun. Padahal yang sebenarnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, betul ya, jumlah total Al-Quran adalah 114 surat. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Oke, selanjutnya ini masuk ke bab saum ya, atau bab puasa. Ana so'imun, saya berpuasa. Makan pada saat sebelum fajar disertai dengan niat. Sebelum fajar artinya itu sebelum matahari fajar sodik memperlihatkan ya. Fajar pagi-pagi fajar teh. Makan pada saat sebelum fajar disertai niat pada bulan Ramadan. Disebut apa? Aku Siapa? bintang. Ya, disebut apa? Sahur. Oke, makan pada saat sebelum fajar disertai niat pada bulan Ramadan disebut Sahur. sahur. Ya, boleh ya. Jadi dengan terkait dengan niat, ya, disertai dengan niat disebut sahur. Niatnya apa? Niat puasa, ya, gitu. Kemudian nomor selanjutnya. Oh, saya ingat ya. Jadi jawabannya sahur. Niat pada bulan Ramadan disebut sahur. Niat puasa yang dilakukan pada malam hari. Nah, niat itu biasanya setelah tarawih atau misalnya setelah sahur sebelum imsak itu dibacakan niatnya. Kalau niatnya dibacanya pagi hari itu tidak sah ya. Nah, niat puasa yang dilakukan pada malam hari termasuk bagian titik-titik puasa. Apa? Silakan. Tadi tunjuk siapa aja yang bisa. Siapa nih? Iki yang nggak ditutup ya? Ki apa Ki? Niat puasa yang dilakukan pada malam hari termasuk bagian dari apa? Apa? Yang lain? Ki matiin dulu mikrofonnya Ki biar ngejus tadina. Tahu ngejus? Gandeng. Dah? Nah, yang lain sok silakan. Niat puasa yang dilakukan pada malam hari termasuk bagian dari titik-titik dalam puasa apa? Niat ya. Bukan. Niat puasa yang dilakukan pada malam hari termasuk. Ya, niat itu termasuk apa dalam puasa? Apa? Siapa? Pina? Oke, rukun ya, itu rukun. Awas jangan lupa ya. Niat itu termasuk rukun. Jadi dalam puasa itu ada sunnah puasa, ada syarat puasa, ada syarat sah puasa, ada niat rukun puasa, ada pasunatan puasa, ada makruh puasa, ada yang membatalkan puasa. Nah, rukun puasa itu ada dua, satu niat. Nah, yang ini tadi dijawab rukun itu maksudnya. Nanti jadi rukun puasa itu satu niat, dua menahan ya dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau maghrib dengan syarat dan rukun dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dengan syarat dan ketentuan. Dan syaratnya, ketentuannya ada ya. Jadi niat itu termasuk rukun. Rukun itu ada dua, satu niat, dua menahan dari sesuatu yang membatalkan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sunatnya apa? Nah, banyak sunatnya itu. Mensegerakan berbuka, kemudian membaca doa, memakan dengan yang manis-manis. Nah, itu sunat. Bukan berarti mensegerakan puasa, membuka puasa pas buru-buru buka, bukan. Maksudnya teh ketika udah dur maghrib, cepat-cepat berbuka puasa. Ya, itu maksudnya. Kalau sunahnya, kalau yang lainnya banyak ya. Yang membatalkan udah tahu lah, nggak usah dibahas. Kemudian
kita masuk ke materi tentang nabi ya. Di bab selanjutnya. Dari jumlah nabi yang kita ketahui itu ada Nabi Sulaiman atau Solomon kalau dalam bahasa Israelnya. Nah, Nabi Sulaiman ini ayahnya itu siapa? Siapa? Silakan yang itu. Siapa? Daud ya Farid ya. Aduh sampai serak-serak basah gitu Farid. Kasihan. Habis kontes ya, Farid? Kontes nyanyi bukan? Banyak minum Farid ya. Biar nggak serak. Jadi nama ayah Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah Nabi Daud alaihissalam ya. Nah, jadi setelah nabinya atau setelah ayahnya meninggal itu Nabi Daud lah yang menggantikannya. Soleha ya perlu diketahui bahwa jumlah nabi itu sebetulnya banyak ya. Menurut sebagian pendapat ada jumlah nabi itu sejumlah 124.000 ya. Bisa ada pertanyaan yang nyeleneh berapa sih jumlah nabi itu ya. Jumlah nabi itu sebanyak 124.000. Nah, itu nabi ya. 315 di antara mereka adalah rasul. Jadi ada yang nabi saja, ada yang rasul. Beda nabi dan rasul kan ada sudah dibahas ya. Nah, cuman yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi sejak Nabi Adam sejak Nabi Adam dan yang tadi Nabi Muhammad. Dari 25 nabi itu ada yang punya keistimewaan yang disebut dengan ulul azmi ya, yang salah satunya yaitu yang nabi kita nabi akhir zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke ya, jadi untuk cari lagi ayah nabi yang lainnya siapa gitu, takutnya nanti pertanyaannya yang lain-lain ya. Nabi Sulaiman itu kelebihannya yang pernah dibahas sama Bapak, mampu bicara dengan hewan dan jin, mampu merintahkan angin untuk menerbangkan apapun, dapat mempersingkat perjalanan waktunya ngalungit ya. Kalau bahasa kita itu menghilang, set tahu-tahu udah ada di mana gitu. Kemudian dapat mengalirkan tembaga. Jadi kalau ada orang yang bisa itu tidak aneh ya. Itu Nabi Sulaiman, ayahnya Nabi Daud. Nah, setiap nabi itu diberikan kelebihan karena memang harus ada ayat kelebihan yang supaya manusia itu percaya. Manusia zaman pengikut nabi pada wajah zamannya atau pada masanya sudah diberikan keistimewaan saja banyak yang tidak ikut ya dengan ajarannya. Apalagi nabi tidak diberikan keistimewaan, malah membohongkan lagi nanti. Nah, makanya dari setiap nabi yang lahir itu diberikan keistimewaan, ya disebutnya apa? Keistimewaan yang dimiliki para rasul itu disebut apa? Disebut Tobi Bayaki Farid Fina Ibnu Kalila Lintang Azka Kiki Adit Orbal. Disebut apa? Keistimewaan yang dimiliki para rasul itu disebut apa? Sebut apa, Ki? Disebut mukjizat ya, mukjizat atau kelebihan yang diberikan kepada Nabi Rasul. Salah satunya yang barusan Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan hewan ya. Kemudian nabi yang lain juga banyak ya. Nabi Muhammad diberikan apa kelebihannya, keistimewaannya? Bisa Isra dan Mi'raj, itu mukjizat ya. Bisa menurunkan bulan, bisa mengeluarkan air dari jari telunjuknya, itu mukjizat nabi ya. Banyak. Setiap nabi yang turun atau yang ditugaskan oleh Allah itu mendapatkan kitab. 4 kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Sebutkan apa saja kitabnya? Kitab Al-Quran. Farid diturunkan kepada
Muhammad. Nabi Muhammad. Terus Zabur. Zabur diturunkan kepada Daud. Nabi Daud. Dua lagi. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa. Terakhir Injil. diturunkan kepada Nabi Isa. Nggak apa-apa dibantuin ya. Tadi kan lagi serak, jadi dibantuin sama yang lain. Oke, itu mah sudah melotok ya bahasan itu mah, karena udah sering mungkin. Kemudian selanjutnya, pengamalan setelah membaca dan memahami isi kandungan surat At-Tin. Apa pengamalannya? Setelah memahami isi kandungan surat At-Tin itu apa pengamalannya? Silakan yang bisa. Apa? Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna bagi yang beriman dan melaksanakan segala amal ataupun segala yang diperintahkan Allah, maka disebutlah manusia itu sangat sempurna ya, karena memang manusia diberikan akal dan pikiran. Tapi sebaliknya Allah akan memberikan atau membuat manusia hina ya, sehina-hinanya apabila akal pikirannya itu atau akhlaknya itu tidak digunakan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu pengamalan dari surat At-Tin itu. Jadi manusia akan diberikan derajat yang tinggi atau akhlak yang sempurnanya itu derajat yang tinggi apabila dia berilmu atau beramal dan berilmu beramal soleh ya. Di At-Tin itu kan sudah dijelaskan apabila seperti itu maka derajatnya tinggi. Tapi kemudian apabila malah sebaliknya dia akan dijatuhkan ke tempat yang serendah-rendahnya itu neraka ya. Oke, selanjutnya. Apa keistimewaan yang dimiliki Nabi Sulaiman? Tadi Bapak jelaskan apa? Keistimewaan atau mujizat. Oke, sudah bisa berbicara dengan hewan ya. Kemudian tadi teh apa? Diberikan kekayaan yang sangat luar biasa. Tapi keistimewaan yang lebihnya Nabi Sulaiman itu meskipun diberi kekuasaan yang sangat luar biasa, tapi dia tawadu atau rendah hati. Apapun yang dimilikinya itu semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itulah ya. Itu. Kemudian nomor selanjutnya. Setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah dalam beribadah pasti ada manfaatnya. Sholat ada manfaatnya. Kalau dari sholat misalnya itu dari sisi rohani atau gerakan sholatnya dari segi jasmani itu bisa menyehatkan tubuh. Dengan ruku, dengan sujud maka peredaran darah akan lancar. Nah, ya kalau tadi di olahraga sudah dibahas juga dari segi fisiknya ya. Nah, kemudian ini ada manfaat dari puasa. Apa? Karena setiap ibadah yang di Allah tuh perintahkan itu pasti ada manfaatnya. Kalau puasa apa sih manfaatnya? Yang tahu siapa? Manfaat puasa itu apa sih? Saumu wala tasihu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Jadi manfaat puasa itu kita akan selalu sehat karena tubuh yang rutin melaksanakan puasa itu pencernaannya akan teratur. Kemudian apalagi manfaat puasa itu? Hidup disiplin. Tidak pernah bisa berbohong karena puasa itu
pahalanya hanya Allah yang tahu, ya. Itu puasa. Lihat lagi ya. Satu lagi. Kemudian yang terakhir, udah lelah sepertinya mereka juga. Sebutkan manfaat dari sifat jujur apa? Sifat jujur itu satu, dipercaya. Oke, dua aja. Dapat dipercaya orang lain. Yang kedua, disenangi orang lain. Itu salah satu dari manfaat dari sifat jujur. Ya, oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mereview kembali pembelajaran sebelumnya dalam bentuk pertanyaan. Bapak doakan mudah-mudahan kita sehat terusnya sehingga kita bisa belajar dan bisa melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Ida. Tadi itu bisa. Ya. Ya, terima kasih untuk Pak Tata atas penyampaian latihan soalnya. Oke, seperti biasa yang bertahan hanya 10 orang ya, Masya Allah. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih yang masih stay ya, masih bergabung dengan Ibu di Vicon ini. Alhamdulillah ya, yang dari awal sampai Bu. Bu, bawain sakedap. Udah berangkat lagi. Oh ya udah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kenapa? Siapa barusan? Tadi Kiki udah live. Oh, punten. Ibu barusan ini ngobrol sama Bu Neneng. Ya, oke. Nah, sampai di situ dulu ya pembelajaran kita hari ini. Say hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Kalau tuh kalah luar, Ibu mau penutupan dulu. Untuk tahfidz, insya Allah besok ya. Jadi besok 2 kali 30 menit ya. Besok 2 kali 30 menit karena sekarang nggak keburu ya. Jadi insya Allah dilanjutkan besok ya. Jadi besok 2 kali 30 menit.